Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki Syahna Azhari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kata pendidikan dan pengajaran sering dipakai bersama-sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu tidak melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dan karakter murid. Kemudian saya juga kejar materi tanpa melihat kemampuan masing-masing murid dan menyamaratakan model dan metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya juga jarang melakukan refleksi. Saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan asesmen. Asesmen yang dilakukan pun juga sebagian besar hanya mengukur aspek kognitif saja, jadi kurang seimbang untuk afektif dan psikomotorik. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari bahwa apa yang sudah saya pikirkan dan saya lakukan selama ini merupakan hal yang tidak tepat. Maka dari itu seharusnya saya mengidentifikasi terlebih dahulu kemampuan dan karakteristik tiap individunya sebelum memulai belajar di dalam kelas. Guru juga harus memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga murid memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Seharusnya saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, artinya tidak hanya kognitif saja tetapi seimbang afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Penting juga melakukan refleksi sehingga harus konsisten untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan saat pembelajaran serta mengetahui respon murid terhadap pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Lalu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan yaitu merancang dan mengaplikasikan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kemampuan murid sehingga murid merasa senang dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, saya juga mengaplikasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran agar murid terbiasa bersikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai kebinekaan, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Selain itu juga pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun siswa. Serta saya juga harus konsisten melakukan refleksi untuk melibatkan murid dalam merancang pembelajaran yang memerdekakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pada dunia pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak.